Anda masih bersama kami pemirsa di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan seperti janji saya tadi, saya akan kembali terhubung dengan aktivis kemanusiaan di Gaza, ada Mas Hussein di sana. Mas Hussein, mungkin kalau yang terlihat oleh kita di tanah air masyarakat biasa, itu kan kekejaman Zionis Israel di sana. Pengeboman, kemudian mereka yang harus tewas begitu, gedung-gedung runtuh. Tapi Mas, yang tinggal di sana, ada tidak Mas momen yang lebih mengerikan, yang jauh lebih mengerikan dari itu? Misal saya membayangkan mungkin ada orang yang kemudian mengalami gangguan jiwa, depresi berat, atau seperti apa bentuk-bentuknya Mas, yang mungkin tidak tertangkap kamera, Mas Hussein? Dari apa yang saya saksikan selama 12 tahun tinggal di Gaza dan saya merasakan langsung agresi-agresi militer besar Israel ke Gaza sejak 2011 sampai 2023 yang lalu genosida. Memang banyak hal-hal penderitaan yang tidak bisa ditangkap oleh kamera. Bagaimanapun kamera ini hanya bisa menangkap korban, kemudian ledakan, kemudian runtuhan. Korban nggak bisa menangkap misalnya perasaan pilu seorang ayah yang pura-pura tahan, pura-pura kuat, sementara dia tahu besok itu tidak ada makanan untuk anak-anaknya. Bahkan tidak ada, bahkan mereka mungkin sudah tidak ada lagi besok hari itu. Itu kan nggak bisa ditangkap oleh kamera. Kemudian seorang ibu yang melihat anaknya mati kelaparan di depan matanya. Ya, mati kelaparan dan ibu itu tahu bahwa kejadian itu sedang ditonton oleh miliaran dunia. Bayangkan coba. Apakah hal itu bisa ditangkap oleh kamera? Dan jangan lupa, Zionis itu sangat mahir dalam propaganda. Maka mereka sangat takut sekali kalau propaganda itu terbongkar. Maka dari itu sebetulnya yang paling mengerikan di sini itu bukannya banyak korban ya, bukanlah banyaknya korban. Tapi ketika dunia ini sudah mulai terbiasa melihat korban-korban itu. Dan juga penting dipahami ya, Mas Jason, di Gaza kelaparan itu bukan efek samping. Biasanya kan kalau perang-perang lain memang ada kelaparan karena efek samping ya, karena kondisi istilahnya tidak ada sumber daya di situ kan, kemudian juga barang-barang yang tidak tersedia. Kalau di Gaza bukan kelaparan, bukan efek samping. Di Gaza yang diblokade wilayah seluas area 360 km persegi itu di luar perbatasan itu ada puluhan ribu kontainer siap untuk masuk, dihalau dan tidak diizinkan oleh Zionis untuk masuk. Apakah di sana ada yang depresi, ada yang bunuh diri misalnya kan di sana? Itulah hebatnya warga Gaza ya, dengan segala kehancuran dan segala penderitaan mereka nggak ada satupun kasus bunuh diri, itu nggak ada. Tapi yang kita temukan betapa banyak kasus diri dari tentara Israel sampai yang terbaru yang kemarin itu ya, itu satu bulan itu bisa puluhan itu yang diri di kalangan tentara Israel karena mereka itu mengalami halusinasi, mengalami trauma pasca pembunuhan dan sebagainya. Di Gaza enggak. Nah, lantas apa yang membuat Gaza ini bertahan? Tadi itu harapan, bukan hanya harapan. Di Gaza mereka bertahan karena keyakinan. Dalam agama kami yang dianut ya oleh warga Gaza, Islam, itu sudah dijelaskan ujung dari segala kezaliman ini adalah kemenangan untuk mereka yang benar. Dan Al-Quran mengatakan misalnya qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan bahwa semua kebatilan, kekejaman itu pasti akan selesai dan akan muncul, tampillah kebenaran. Dan itulah yang membuat warga Gaza itu ya kuat dan bertahan, dan mereka tahu ujung dari perjuangan ini adalah kemenangan dan kemerdekaan. Namun ya kalau kita bicara hari ini bagaimana semangat mereka. Jadi warga Gaza ini ya sudah tidak takut mati. Warga Gaza itu baik anak-anak, wanita, dewasa, ya pria. Bahkan sebagian mereka mungkin justru takut hidup terlalu lama dalam keadaan seperti ini. Itu yang menjadi tantangan. Makanya bagi warga Gaza, mereka yang terbaik itu adalah orang yang beruntung. Jadi warga Gaza nggak nyebut mereka korban. Korban itu adalah mereka yang masih hidup dalam kondisi kelaparan dan dalam kondisi diblokade, dalam kondisi penderitaan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia manapun ya gitu. Jadi anak-anak Gaza pun sudah terbiasa dengan mentalitas semacam itu. Tapi harapan itu masih ada ya, Mas Hussein, itu yang kita harapkan di sana. Mungkin pertanyaan ini untuk Mbak Ciki, untuk Mas Angga dan juga Bu Maimun juga.
ketika aksi kemanusiaan yang teman-teman masih jalankan dan masih ikhtiarkan itu terus dipegang sampai dengan sekarang, bahkan nanti akan ada lagi gelombang-gelombang berikutnya. Tapi masih ada juga yang kemudian ada anggapan bahwa ini akan sia-sia, nanti akan kalah lagi dengan Israel. Bagaimana Mbak Ciki menjawab mungkin anggapan-anggapan atau sinisme yang seperti itu, Mbak? Nggak ada ikhtiar yang sia-sia. Jadi ada 2 orang berpaspor Israel yang ikut Global Sumut Flotilla. Zohar, jadi Zohar ini keluarga negaraan Israel, paspor Israel, tapi beliau selalu bilang I was born in occupied Palestine, jadi nggak mengakui Israel. Menjadi aktivis Palestina, melakukan pelayaran ke Gaza untuk breaking the siege, menembus blokade tuh dari tahun 2012 atau 2014 gitu ya Uni ya. Dan akhirnya 4 tahun belakangan ini Zohar masuk Islam, mu'alaf, memeluk agama Islam. Zohar kakinya sebelah, satu, jadi satu pakai kaki ya, besi ya, pakai kaki besi. Fisiknya terpincang-pincang tapi semangat untuk membebaskan Palestina itu luar biasa. Beliau Jew, Yahudi, paspor Israel, tapi pejuang Gaza. Terus ada satu lagi, David, tinggal di Amerika, tapi paspornya Israel. Influencer, nama akunnya David Say Stuff, itu aktif banget untuk menyuarakan Gaza. Jadi ada banyak banget hal yang kalau kita keep doing it, itu semakin mengubah narasi negara-negara Barat untuk semakin berpihak sama Palestina. Seperti tahun lalu, ketika interception pertama kali terjadi, terus ada national strike terjadi di 100 kota di Italia, rakyatnya demo, terus hunger strike dan berbagai strike, lalu Giorgia Meloni akhirnya menyuruhkan semakin berpihak pada Palestina, Perdana Menterinya. Itu kan, apa ya, pemerintah tuh ujung-ujungnya akhirnya akan ngikutin mayoritas rakyatnya ketika masyarakatnya bersuara. Dari grassroots itu yang bersuara. kita ikhtiarkan. Jadi Global Sumut Flotilla, gerakan akar rumput dari laut yang akan terus kita ikhtiarkan. Mas Angga, nggak ada yang sia-sia Mas Angga? Nggak ada. Yang putus asa itu yang sia-sia. Jadi selama masih berjuang, maka kesia-siaan itu tidak ada. Ini bagian dari usaha ikhtiar kita, bagaimana supaya ya ada manusia lain loh yang butuh perhatian kita di belahan lain gitu. Masa kita nggak memberikan mereka perhatian, mereka ditindas, kemudian mereka dirampas hak-haknya. Nah, maka kita perjuangkan saya kira setiap perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Bu Maimun, setiap perjuangan nggak ada yang sia-sia, artinya yang dilakukan sampai dengan sekarang dan juga ke depan akan membuahkan hasil, Bu Maimun. Iya, bangsa Indonesia ini sebenarnya punya banyak kisah, Mas. Misal bambu runcing di Indonesia dahulu pada saat kita ingin berjuang mendapatkan kemerdekaan. Kalau kita lihat bambu runcing dibandingkan dengan senjata senapan mesin yang sudah dimiliki oleh Belanda saat itu sungguh tidak ada artinya. Tapi manusia yang optimis dengan kehidupan tahu bahwasanya perjuangan itu dimulai dari sesuatu yang kecil, lalu kemudian dia akan membesar dan dia akan menjadi bola salju yang tidak akan bisa ditahan oleh siapapun. Dan itu kepercayaan kami juga di GSF. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang formatif. There is no formative struggle in a way, karena kita melakukan apa yang kita bisa dan yakin bahwasanya at one point the world will be changed. Karena kalau kita lihat ya Mas ya, masyarakat internasional, misal Gen Z Amerika saja, mereka pada sekitar bulan Mei 2025 itu sangat pro dengan Israel. Lebih dari 75% mereka itu pro Israel. Hanya kurang dari 30% yang pro dengan Palestina. Akan tetapi pada bulan Agustus angkanya sekitar dari 62% Gen Z ini ketika ditanya tentang Palestina mengatakan dissolve Israel, give the land to the Hamas. Jadi nyebutnya Hamas ya. Jadi kayak runtuhkan Israel dan berikan tanahnya ke Hamas. Dan pada bulan Oktober
September 2025 itu kita tahu pada saat kelaparan akut banget ya, angkanya sudah naik menjadi hampir 80% Gen Z pro Palestina dibandingkan yang pro kepada Israel. Jadi perubahan itu selalu ada. Jadi ada perkembangan. Hanya kalau kita lihat secara kecil, secara mikro sepertinya sia-sia, akan tetapi kalau kami membacanya adalah secara luas begitu. Ya. Contoh yang juga sedang kita lakukan itu mendekati Paus terkait dengan Kristen Zionis di Barat misalnya, itu juga sedang diusahakan. Ini sesuatu yang pada GSF 01 belum kami sentuh. Ya. Jadi diskusi dan dialog dengan para pemuka agama yang signifikan. Karena kita tahu bagaimana Paus yang terakhir itu meminta supaya mobil yang beliau gunakan berkeliling itu diubah menjadi ambulans untuk Gaza. Dan akhirnya mobil beliau itu diubah menjadi ambulans untuk Gaza, tapi masih tertahan belum bisa masuk Gaza. Seperti ambulan-ambulan lainnya. Seperti 4.000 truk bantuan kemanusiaan yang masih tertahan di perbatasan Mesir. Ini realita yang sedikit demi sedikit kita push, kita terus perjuangkan, sehingga dia semakin bagus kondisinya. Cerita nggak sama ibu kemarin tangannya diikat, ngelihat teman-temannya ada Nggak cerita lagi. ditembak. Jadi kalau mau dikatakan apakah ini teatrikal, yang dikatakan teatrikal itu lebih pantas itu adalah jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.